jual beli palsu diduga digunakan untuk serobot dan kuasai tanah hak milik warga. Di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes digegerkan adanya peristiwa hukum yakni AJB palsu, serta digunakan sebagai alas hak untuk menyerobot tanah hak milik orang lain. Yang menariknya lagi, AJB palsu tersebut diduga melibatkan oknum Sekdes perangkat Desa Kedungneng atas nama SY dan mantan Kepala Desa Kedungneng berinisial MG. Hal ini disampaikan Yasir Arafat SH kepada wartawan Minggu 28 Mei 2023. Adapun kronologi singkatnya adalah sebagai berikut. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2022, Saudara Murjani warga Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, hendak menelusuri keberadaan tanah SHM nomor 42 di Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, dan setelah lokasinya ditemukan, ternyata atas nama tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh seorang warga asal Desa Pekauman atas nama Tariem. Ternyata setelah diselidiki, dasar penguasaan hak atas tanah tersebut adalah diduga dengan menggunakan AJB bodong alias AJB palsu. Dengan dasar dan pertimbangan bahwa yang melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut bukanlah pemilik yang sebenarnya, yaitu Saudara Murjani sebagaimana terdapat dalam SHM nomor 42 maupun sebagaimana terdapat dalam buku induk Desa Kedungneng, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Diduga yang menjual tanah tersebut kepada Tariem adalah Sudiono, mantan Sekdes, dan Marsiti warga Desa Kedungneng yang jelas bukan pemilik tanah tersebut. AJB tersebut diduga dibuat oleh Tariem CS melalui mantan Kades Kedungneng yaitu Margan dan melalui Syarif selaku Sekdes. Dikatakan Yasir selaku kuasa hukum Marjani bahwa permasalahan tersebut pada waktu Kapolseknya Ibu Nani sudah pernah dimediasikan di desa dan di Polsek Losari Brebes, kemudian diputuskan bersama secara restoratif justice. Dengan adanya rencana perdamaian, pergantian kerugian pembelian yang awalnya sebesar 13,5 juta menjadi 70 juta rupiah yang akan dibayarkan oleh pihak Murjani kepada Tariem. Meskipun sebenarnya secara akal dan logika maupun hukum, tidak ada kewajiban pihak Murjani untuk membayar ganti kerugian itu, tapi demi tercapainya kondusivitas lingkungan dan melihat hubungan tetangga, pihak Murjani pun tidak keberatan, ungkapnya. Bahwa sudah kurang lebih selama 6 bulan tanah tersebut tidak juga terjual, setiap yang datang mau membeli tanah tersebut oleh lingkungan dikatakan bahwa tanah tersebut tanah sengketa, jadi akhirnya semua pembeli pada mundur, dan menyebabkan upaya pergantian kerugian akhirnya selalu tertunda. Di tengah rencana proses pengembalian kerugian sebesar 70 juta rupiah dari pihak Murjani kepada Tariem, ternyata tiba-tiba Saudara Tariem berubah pikiran. Tetap tidak mau menyerahkan tanah yang sesungguhnya bukan miliknya, dan bertahan tetap pada kebenaran kepemilikan berdasarkan AJB yang diduga isinya palsu, sehingga pihak Murjani sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Pihak Murjani sebenarnya tidak ada kepentingan terkait AJB milik Tariem itu palsu atau tidak. Yang penting bagi pihak Murjani bahwa sebagai pemilik yang sah secara hukum, sesuai dengan bukti SHM nomor 42 tahun 1970, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Namun tanahnya ternyata telah dikuasai oleh Tariem, yang diduga dilakukan secara melawan hukum, makanya kuasa hukum Murjani yaitu Yasir Arafat SH dan Nur Jamal SH Senin tanggal 29 Mei 2023 berencana mengajukan permohonan perlindungan keamanan kepada Kapolsek Losari Brebes untuk mengambil dan menduduki serta menempati tanah yang menjadi hak miliknya, sesuai dengan hak konstitusionalnya sebagaimana terdapat dalam pasal 28G UUD 1945.
Sarif. Sarif ya. Ini jabatan sekarang di pemerintahan desa Kedungeng apa Pak? Sekretaris desa. Sekretaris desa Kedungeng ya. Sudah berapa tahun menjabat Pak? Saya berarti dari ya, 10. 2010 sampai 2023 ini. Nah, itu yang terkait ada informasi AJB, diduga AJB-nya palsu, itu yang dari SI Murjani ke AJB-nya Taryem ya. Itu bagaimana menurut Bapak sebenarnya? Ya kalau munculnya AJB itu memang berarti dari Umar Siti ke Ibu Taryem. Umar Siti ke Taryem. Ya, dari Umar Siti ke Ibu Taryem. Nah, itu kan SHM sertifikatnya masih atas nama Murjani itu. Kalau waktu pembuatan AJB memang belum diketahui sertifikatnya, tidak diketahui ya di mana sertifikat. Waktu pembuatan AJB dari saudari Marsiti ke Taryem. Iya. Nah, Marsiti beli dari mana? Itu kan atas nama Murjani. Iya. Ke Murjani. Itu berarti nanti bisa dikonfirmasi ke Umar Siti. Oh iya iya. Ya menurut Bapak kan tahu itu ya. Waktu itu terjadi jual beli antara Taryem dengan Marsiti kapan tuh? Kalau menurut kwitansi berarti 2000, kalau nggak salah 2011. 2011-an. Iya. Di mana Pak? Pembayarannya di balai desa. Berapa? Iya, kalau transaksinya tidak tahu persis. Transaksi tidak tahu persis. Ya, untuk apa pembayarannya yang jelas berarti kan ada kwitansi dari Ibu Marsiti ke Ibu Taryem. Jadi ada jual beli dari Ibu Marsiti ke Ibu Taryem. Nah, nilainya berapa? Nilainya 13.500.000. 13.500.000. Nah, Bu Marsiti beli dari siapa? Itu kan tanah atas nama Murjani, SHM 42. Lah itu beli dari siapa? Kok bisa tahu-tahu dia berani menjual itu saudara Bu Marsiti? Kalau saya pernah ditanya ya, Bu Marsiti itu pernah beli dari suaminya. Suaminya? Dari suaminya Ibu Muryani. Oh, suaminya. Kalau tidak salah, Bapak pernah mendengar Ya, saya menanyakan ke Ibu Marsiti. Berarti ketika pembayaran itu, Bapak tidak tahu dua belah pihak membayar di depan Bapak? Tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu, hanya berdasar kwitansi saja Iya. yang ditunjukkan saudari Marsiti. Yang ditunjukkan berarti Marsiti punya kwitansi jual beli dari suaminya Murjani gitu. saya tidak tahu itu. Hanya katanya. Kata Marsiti. Oh, kata Marsiti bahwasan dia pernah beli, nilai berapa Pak dari suami? Kurang tahu, saya tidak tahu. Oh, baru tuh katanya saja. Iya. Tidak ada bukti tertulis. Tidak ada bukti secara tertulis. Tidak ada bukti tertulis. Lah, terus kok berani desa menjadikan AJB atas? Ya, karena itu kan berarti ada kwitansi yang ditandatangani oleh Ibu Marsiti. Tapi kan Bu Marsiti bukan pemilik Pak. Betul, memang saya pada waktu itu memang kealpaan saya. Alpa. Oh, gitu. Jadi kekurangan saya, kealpaan saya hanya melihat kwitansi yang ditandatangani oleh Ibu Marsiti, ya, itu diterbitkan AJB atas nama Ibu Taryem. Oh, berarti itu kalau kelalaian, kealpaan itu suatu kesalahan ya Pak? Betul. Ya, berarti itu memang diduga kesalahan administrasi ya. Betul. Dan AJB yang atas nama Taryem itu berarti cacat hukum ya? Ya, kalau dikatakan mungkin Ya karena tadi salah administrasi sih. yang paham ya mungkin bisa saja. Oke, ya. Marsiti dulu saya nggak tahu ya, pada demi Allah saya nggak tahu itu tanahnya pas
foto. Karena yang maju kan dulu Wajaji itu di sampingnya saudaranya yang pinggirnya KUD beli tanah. Harganya itu dulu kalau nggak salah 600. Itu juga mipil kalau ada uang 600 apa? 600.000. Belinya 600.000. Iya, zaman dulu. Zaman dulu tahun berapa? Tahun 2000 berapa sih ya? Aku juga udah lupa. Belinya kemana tadi? Ke Wajaji kata Wajaji lah kayak anak wong adu tanah. Sira bukan pengen beli tanah yang anaknya akeh. Iya. Kumpul. Tapi tidak ada bukti jenengan bayar. Ya enggak yang minta itu perasaan saya itu Iya. punya dia Pak. Saya Oh, enggak sedikit gitu. pun bermaksud itu punyanya Pak Seto. Oh, iya. Yang maju juga Wajaji. Wajaji. Iya. Mas, itu saya kan kalau punya uang Iya. bayar. Iya, terus? Terus barang wis lunas ya Pak. Karena aku suaminya mau ke Saudi, aku dijual ke Pacari separuh 10 bata gen kowe bon dulu uangnya. Mana Pak kita pan sing lanangnya pan mangkat maring Arab ora duit di deboni Siapa kemarin? Duit kemarin Pak. siapa? Pacari Pak Iya. Sugiono. Duitnya mari siapa? Bayar mari siapa? Oh waktu aku lunas sih udah bayar ke Wajaji semua. Wajaji semua. Tahun 2000. 2000 berapa sih ya? Tapi nggak ada kwitansi. Ya enggak yang waktu itu aku gampangan sih Pak wong perasaannya aku lah Mas Oh, Wajaji gitu. panggungnya aku. Lah, terus kemudian jenengan menjual tanah itu ke saudari Tariem. Ke Pacari dulu. Pak Carik dulu nawari. Iya, Terus separuh waktu itu 10 bata. Jadi aku terus terang tukunnya 6 juta. Mana pun bae yang kan go ongkos kok barang berhasil ya tak balik kena barang anu 6 juta waktu itu. Dipuni barang suwe-suwe wis dibayari bae, Bu. Ya wis terserah hari sampean cocok di Pacari ke oli ya mau, Bu. Barang Dibayari sana siapa? dibayari di Pacari orang. Tariem siapa Tariem? Hari Tarintala sesudah dari aku. Sesudah dari aku kan ke Pacari, berarti bayar ke Pacari. Pak Carik. Punya aku kan di situ masih 7 bata. Ke Pak Carik beli berapa bata? 10. 10 bata. Mm-mm. Oh, ada berapa bata semuanya? Pitulas 10 bata kurang 7 bata. Iya, pitung batanya kan berarti punya aku. Dari aku nih wis pitung bata yang kemaning. Oh. Yang aku utang akeh. Barang sing 10 bata dibayar Pacari kan Pacari ke dodol maneh ning Butari yang dari ya wis aku ngintil wis. Iya. Aku karena mikir tanggung sih barang semono Pak. Berarti ini Ibu tidak tahu pemilik tanah itu siapa? Ya enggak demi Allah. Berarti Ibu mungkin kena tipu Tahu. ya? Ya enggak kena Itu sih tadi ke bayarnya ke Jaji saudaranya. ya mesti bukan pemilik tanah. Wajaji sih Pak. Wena kan dikongkon di Bukan pasar. pemilik tanah terus Oh. nggak ada kwitansinya kan? Enggak ada yang waktu itu aku percaya bahwa yang ibu semuanya miliknya Wajaji. Oh. Jadi nggak Ngertinya- tahu menau ada tuh Iya, ngertinya bayarnya. punya Wajaji. ngertinya punya Jaji. Oke. Yani dulu Oh. yang sedulur ya sering bantuan uang terus akhirnya menyerahkan tanah itu Dulu Ya. ban uang sama siapa? sama suaminya Muryaninya Suaminya siapa namanya? Satori Ahmad Pinjem Satori. duit ke Dia sering bon uang Bon ke? iya ke aku ya Pak. Siapa namanya? Ahmad Jaji Ahmad Jaji. Ya. Sampai berapa nilainya? nggak tahu waktu itu terus sampai turun. Nah, setelah itu saya tawarkan ke Tanah itu ditawarkan. Marsiti yang beli Yang beli. lakukan dia Iya, Iya. tapi kan itu namanya Murjani, bukan. ya, tapi yang jual kan suaminya Lah itu tanahnya atas nama siapa? kata Muryani. Itu mungkin Iya, warisan yang loh jual Pak. yang jual suaminya. Iya, iya tapi ada kwitansinya nggak jenengan? Ya enggak, yang namanya sedulur ya. Dulu sedangkan tanah yang Iya. ini aja ini enggak ada kwitansinya ini. Dulu KUD itu bapak Oh. saya dulu waktu itu juara KUD. Itu enggak ada itu dulu. Atau akhirnya kan itu dituntut ya. Iya Murjani namanya ya. Iya, ini seluruhnya. Iya, atas nama Murjani. Iya. Ternyata juga jual ke saudara Marsiti. Berapa jualnya? Ya kurang tahu, lupa loh kalau itu. Aku keluar situ terus apa ya? Kekurangannya kan beli, akhirnya yang beli kan Tarjem. Hmm. Terus yang kekurangannya itu bukan anak
jumlahnya nggak tahu berapa batak. Terus akhirnya kan kemarin sudah sepakat sama Haji Mamurnya sama Yasirnya itu mau dibeli lagi, tapi sampai hari ini belum dibeli. Udah sepakat lah di hadapan Polsek. Katanya sampai hari ini tuh belum ada penggantinya. Oh, belum ada Dari pengganti Haji duitnya. Mamurnya iya. Sudah resmi, udah beres itu, udah bersalah. Tinggal Haji Mamur bayar sama Ya, waktu Taruh berarti waktu jenengan jual beli itu Murjani tidak pernah merasa yang nggak tahu itu menjual. suami istrinya itu. Oh begitu. Orangnya mati, suami istrinya Murjani itu sama Sekarang Satori. suaminya Satori udah meninggal. Satori suaminya meninggal. Sama saya tunggal cucu, sama Nani tunggal buyut. Oke. Angel ya mau utang-utang terus akhirnya gue apa dia gue didolben yang Tori, yang orang lain akhirnya yang diterusnya orang. Itu. Enggak, cuman ibune pengennya mediasi 17 bata, jare tanahnya pengen ditukar maning tanah 17 bata, emong duit. Cuma Pak Yasere tok telepon ya ora diangkat. Oh begitu. Nanggi, cuma ora diangkat ya. Maksudnya ndak jelas kan kene lamun telepon ngobrol kan disakseni di Pak Koli, lan apa janjian apa aku putar mudi juga, nggih. Iya, cuman itu versinya Pak Yasir. Waktu itu zamannya Kapolsek Bunane kan sudah ada mediasi, mau dikasih kesepakatan untuk 70 juta ya. Iya, Iya. tapi Ibu Taryemnya udah Cuma Bu Taryemnya Ibu berubah Taryemnya pikiran, udah akhirnya tanggal berapa ya Pak? Ibu Taryemnya tuh udah ngebatalin waktu itu tanggal berapa ya? Udah ngebatalin ke Kapolsek. iya, yang itu kan sudah ada omongannya ke Pak Yasir dengan ke Polsek, tahu-tahu berubah. Lah perubahannya itu ada yang ngompori apa gimana sehingga Enggak sih Pak, nggak ada yang ngomporin. Dulu kan anak saya ke rumah sakit, terus ke rumah Pak Haji, terus minta utang lah Pak, kalau belum ada mah ada 10 juta enggak buat bayar rumah sakit karena cucu nggak bisa pulang dari Mutiara Bunda, gitu kan Pak. Iya. Cuman pas Pak Hajinya Haji siapa? sampai 5 juta Haji sampai 5 juta Mahmur. Makmuri ya, Haji Makmur. Enggak, sampai 10 juta sampai 5 juta sampai 4 juta dan 3 juta ternyata nggak dikasih. Terus bilangnya nanti kalau saya bayar ke Bapak Katim, saya siapa yang gantiin gitu Pak. Oh. Ya katanya Ibu teh kesel. Iya, jadi ibu teh kesel. Terus pembatalan karena udah mau 1 tahun nggak ada pembayaran, terus dipintain uang, bilangnya begitu. Bapak hajinya malah bilangnya sebenarnya sih saya itu nggak ada urusan ya sama Bapak Katim, sebenarnya urusannya sama Ibu Marsiti. Bapak hajinya ngomong kayak gitu. oh iya, itu kan versinya. Jadi dia ngomongnya tuh beda-beda Pak hajinya. Ya itu. Jadi ibunya Jadi teh tadi saya pusing, ketemu kebawaannya. sama itu ya. Jadi ya Pak Yasir katanya mau audensi ke mana? Ke Polsek tuh ya. Coba kalau mau mediasi. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Tim Sandra TV melaporkan.